Naqra. Safara Ismailu ma'a walidihi wa walidatihi ila Saudiyyati li ada'i fariidatil haji. Ismail ini ya nama orang Ismail. Si Ismail safara yusafiru berarti masdarnya adalah safaron masdarnya ini masdarnya ya. Bentar, Ana liatin nama-nama yang ikut dulu. Bentar. Bentar. Mic-nya masih ini udah kedengeran sekarang? Oke. Khalas ya insyaallah ya. Jayid. Saya mana tadi Ana? Bentar, malah hilang ininya. Apa nulisnya kelihatan ya? Safaro, sebelum Ana masuk ke bagian masdarnya adalah safaron, kemarin ada yang nanya ke Ana, Ustadz, apa itu masdar? Ana nggak tahu ini maksud pertanyaannya apa. Apakah dia maksudnya masdar itu apaan? Nah, jadi masdar itu adalah, ini sebelumnya Ana jelasin dulu bagi yang belum tahu apa itu masdar. Masdar adalah ketiga kalau misalnya kita di tasrif itu ada fa'ala, yaf'ilu, fa'lan. Nah, fa'lannya ini tuh masdar ya. Fa'lan ini tuh masdar namanya. Ini yang kita sebut sebagai masdar. Dia itu isim. Kalau ini fi'il, kalau ini isim dia itu isim. Nah, jadi bagi yang belum paham apa itu masdar itu yang ketiga ini. Fa'lannya ini tuh masdar ya, namanya masdar. Jadi masdar ini adalah awal dari isim. Isim itu tuh diambil dari masdarnya gitu. Ya, intinya dia masdar lah. Bagi yang kemarin belum paham. Terus kalau ada yang nanya lagi artinya gimana ngartiin ya? Misalnya doroba memukul ya. Doroba yadribu dorban. Dorban ini artinya apa? Artinya bisa pukulan. Tapi bisa juga artinya ya memukul aja sama aja. Tapi dia isim gitu. Dia isim. Nah, jadi artinya tuh kayak fiilnya sendiri, nggak apa-apa diartiin kayak gitu. Contoh yang paling sering anak kasih contoh adalah intadoro gitu ya. Karena ini paling sering keluar di buku. Intadoro yantadiru masdarnya adalah intidhor. Intadoro yantadiru intidhoron. Intidhor artinya apa? Artinya menunggu atau menanti gitu ya, nggak apa-apa. Kok sama kayak fiilnya artinya iya, diartiin sama kayak fiilnya nggak apa-apa. Antum mau ngartiin penantian nggak apa-apa. Tapi nggak semua harus ditambahin gini loh maksudnya. Itu tuh antum ngartiin kayak fiilnya biasa aja udah nggak apa-apa, udah bener gitu. Bagi yang kemarin masih nanya, nanti kalau misalnya belum paham apa itu masdar, intinya masdar itu adalah yang di ketiga yang di fiil itu ya. Safara Ismail, safara yusafiru, masdarnya adalah safaron. Si Ismail safar bersama bapaknya dan wawalidatihi ibunya, bapak dan ibunya, ila Saudiyah. Saudiyah ini adalah mamlakah ya. Ke mamlakah Arabiyah Saudiyah, artinya ya Saudi Arabia gitu. Ini negaranya, Saudi Arabia negaranya. Li ada fariidatil hajj. Ingat kemarin ada dari kata-kata ada yuaddi.
isim masdarnya adalah ada, artinya menunaikan. Li ada faridatil hajj, untuk menunaikan faridah. Nah, tulis sebelah sini biar kelihatan. Faridah jamaknya adalah faraid. Faraidu artinya adalah kewajiban. Mereka datang untuk menunaikan kewajiban haji. Wa qadu hunaka ayyaman sa'idatan baina Makkahal Mukarramati wal Madinatil Munawwarah. Mereka ini kan kembali ke sini ya. Kenapa mereka? Karena ada Ismail satu, bapaknya 2 orang dan ibunya berarti 3 orang kan. Mereka menghabiskan, ingat kemarin qada, ini dari kata-kata qada ya. Qada, tapi domirnya hum. Kemarin udah kita jelasin kenapa berubah menjadi qada. Ini artinya menghabiskan. Hunaka di sana ayaman sa'idatan, hari-hari yang bahagia. Baina artinya antara. Baina Makkahal Mukarramati wal Madinatil Munawwarah, antara Makkah Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Qadau usbu'ain fi Makkah zaru fihima Baitallahil Haram wa qadau usbu'an fil Madinati zaru fihil Madinatan Nabawiyah. Mereka menghabiskan 2 minggu di Mekah. Di Mekah mereka ngabisin 2 minggu. Zaru fihima. Nah, ini hima. Hima ini kan 2. 2 ini kembali kemana? Mereka menziarahi dalam keduanya. Keduanya ini maksudnya adalah 2 minggu tadi ya. Karena ini 2 kan. 2 minggu tadi. Mereka menziarahi di dalam 2 minggu tadi Baitallahil Haram, rumah Allah ya. Wa qadau usbu'an fil Madinah, mereka menghabiskan 1 minggu. Ingat 1 minggu ini artinya. Kalau kita menggunakan mufrad ya, isim mufrad gitu, kita bisa ngertiin 1 minggu berarti. Zaru fihil Masjidan Nabawi, ya mereka menziarahi di sana, mengunjungi Masjid Nabawi. Mengunjungi Masjid Nabawi. Tafa Ismail haulal Ka'bah sab'ata ashwatin. Si Ismail tafa yatufu, artinya tafa yatufu, tawaf, masdarnya tawaf. Tawafan artinya ya tawaf ya, tawaf. Arti aslinya adalah mengelilingi. Mengelilingi. Jadi kalau misalnya ada kotak nih, ada misalnya suatu tempat gitu, terus atau ngelilingin nih tempat nih, ngelilingin, jalan ngelilingin gitu ya, jalan mengelilingi gitu. Jadi bukan mengelilingi, maksudnya kayak jalan ngelilingin ini gitu. Nah, ini namanya tawafa yatufu, memutari. Haula di sekitar ya, di sekitar, ini udah tahu ya. Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Sab'ata ashwat. 7 ronde. Syaut itu tuh ronde. Syautun jamaknya ashwatun. Artinya ronde atau babak. Nah, mereka ngelilingin 7 kali kelilingan di sana, 7 babak kelilingan, maksudnya 7 kali ya. Ini jangan sampai salah nulis. Kalau misalnya antum pakai shin kayak gini, syautun, artinya itu ronde atau babak. Tapi kalau kita ngomongnya salah gitu kan, terus kita ternyata ngomongnya malah kayak gini, yang tulis pojok sini, sautun, ini artinya cambuk ya, cambuk. Nah, jadi beda ya. Atau misalnya kalau misalnya lagi di laut gitu, ngelihat ikan saut gitu, sama ke saut gitu, kita artinya berarti ikan pari atau ikan pari gitu. Nah, jadi jangan sampai salah nulisnya.
atau salah ngomongnya, nanti salah artinya juga. Nastamir. Wasa'a baina as-safa wal marwa. Wasa'a baina as-safa wal marwati sab'ata asywatin aidan. Dan dia ini kembali ke Ismail ya. Jadi di bagian akhir-akhir ini kita sering banget ketemu domir-domir yang kembali ke orang-orang tertentu kayak Ismail. Ini tadi mereka kembali ke 3 orang gitu. Ini kembali cuman ke Ismail aja. Sa'a itu sa'a. Ada terus di sini ya. Sa'a yas'a. Sa'yan. Artinya apa? Artinya lari-lari kecil. Ya, sa'i gitu ya. Antum sa'i beribadah sa'i di sini tuh artinya. Kemudian dia melakukan ibadah sa'i, yang sa'i itu artinya adalah lari-lari kecil. Baina Safa wal Marwa, antara Safa dan Marwa, sab'ata asywatin aidon, 7 babak juga gitu. Kok terjemahin babak kok kurang enak ya. Pokoknya 7 kali lah, intinya 7 kali gitu ya. 7 kali. Nah, tapi perlu diingat sa'a ini, kalimat ini tuh sa'a. Oh, ada yang salah. Sa'a ini itu dia memiliki arti lain ya, arti lain. Misalnya kalau di surat Al-Ghasyiyah gitu. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Seseorang akan ingat sa'a, apa yang dia Sa'a di situ artinya adalah kalau bentar. Bentar, settingan anak lagi ada error, bentar ya. Anak ganti setting dulu. Nah, sa'a ini artinya bisa juga berusaha. Nah, berusaha. Jadi antum tergantung ya. Kalau misalnya kita ngomong is'a, larilah gitu boleh, atau berusahalah gitu boleh juga. Kalau misalnya di Quran kadang-kadang kita pakainya berusaha ya. Kayak sa'alaha sa'yaha gitu, dia berusaha. Jadi ini tergantung. Kalau misalnya di sini karena dia lagi haji, berarti dia maksudnya lari-lari kecil. Tapi kalau misalnya antum lagi di cerita-cerita tentang kerja keras gitu misalnya, nanti berarti artinya adalah berusaha. Tergantung dari konteksnya apa. Tergantung dari siapul kalamnya. Tergantung dari konteks kata-katanya gimana nanti. Nah, ini juga anak kasih mufradat aja ya, karena ini di akhir udah gampang-gampang. Lari-lari kecil, kalau misalnya lari kecil ini juga ada muradifnya. Yang udah hafal Arba'in Nawawi, nggak tahu kayak antum udah sampai atau belum di hadis tersebut. Di situ ada hadis yang mengatakan waman atani yamshi, barang siapa yang mendatangiku, dalam hadis qudsi kata Allah, yamshi berjalan, ataituhu harwalatan, aku akan mendatanginya dengan harwalah. Dari kata-kata harwala. Ini artinya juga lari-lari kecil nih, harwala yuharwilu, jalan cepat gitulah. Nah, antum jadi bisa ngomong misalnya kayak nyuruh temen antum kayak misalnya jalannya lemot banget gitu kan, lama banget, yang rada cepet dong gitu, kita ngomongnya harwil gitu ya, harwala yuharwilu. Ini artinya kayak lari kecil juga sama. Ini artinya juga sama, lari-lari kecil. Tapi dia bukan berusaha ya, berusaha ini cuman buat sa'a aja. Kalau yang berusaha ini cuman buat sa'a. Ini bisa ini. Nah. Oke, ini tadi intermezzo aja ya, harwala yuharwilu ini. Summa syariba min ma'i zamzama. Ini nanti kenapa zamzama bakal belajarin di kelas 3 MTB. Kemudian dia syariba yashrabu, minum dari air zamzam. Syahada Ismailul Hujjaj. Ismail menyaksikan fi Arafatin wa Minan. Ismail menyaksikan Hujjaj. Hujjaj ini dari kata-kata hajun, artinya Pak Haji ya. Hajun jamaknya
Hujjajun. Ini udah pernah kayaknya anak kasih. Udah pernah kita lewatin ini maksudnya. Ini Pak Haji. Nah, orang-orang yang lagi haji gitu ya. Ini bila laki-laki, bila perempuan. Laqad ja'u min biladin katsiratin. Mereka datang dari datang, udah tahu insyaallah. Min biladin ini jamak dari baldatun atau baladun. Baladun boleh, baldatun juga boleh. Terus di mana ini tempatnya? Baldaton boleh, baldaton. Atau baladun juga boleh. Baldaton atau baladun jamaknya adalah biladun. Alwanuhum mukhtalifatun. Astagfirullahaladzim. Oke, dari sini ya. Alwanuhum, warna-warna mereka. Alwanuhum ini jamak dari laun, artinya warna, udah tahu. Mukhtalifatun. Nah, mukhtalifatun ini dari kata-kata ikhtalafa. Ikhtalafa yakhtalifu, artinya berbeda. Mukhtalifatun ini adalah isim fa'ilnya ya. Ini isim fa'ilnya mukhtalifatun, berbeda. Warna kulit mereka beda-beda. Ada yang hitam, putih, coklat, kuning langsat gitu ya. Beda-beda. Ini ada muradifnya juga. Ada muradifnya juga. Muradifnya ini mengecoh banyak orang ya. Mengecoh banyak orang. Kenapa Anda bilang mengecoh banyak orang? Karena muradifnya itu dari kata-kata ikhtalafa itu muradifnya adalah tabayana. Tabayana iya tabayanu. Kenapa Anda bilang ini mengecoh banyak orang? Kadang-kadang kalau orang yang nggak pernah ketemu kata-kata ini tuh mereka salah ngartiin. Karena kita lebih sering ketemu kata-kata ini, bayana. Sama nih hurufnya sekilas sama, bayana. Bayana yubayinu artinya menjelaskan. Atau kita juga sering dengar kata-kata tabayun ya, tabayun dari tabayyana. Tabayyana ya tabayyanu, tabayun gitu ya. Kayak jelas gitu atau meminta kejelasan gitu. Minta tabayun dulu dong, meminta jelas dulu dong gitu. Gimana kejelasannya? Tabayun dulu gitu kayak tabayun itu kayak misalnya sesuatu tuh biar clear semuanya gitu. Nah, karena kita sering sering dengar kata-kata kayak gini ini atau misalnya ada lagi bayinun, bayin gitu. Bayinun ini artinya jelas juga tapi dia isim ya, isim. Nah ini kayak minta tabayun gitu, minta kejelasan. Ini bayin, jelas. Tiba-tiba saja kita punya kata lain tabayana ya tabayanu, artinya berbeda. Nah jadi orang kalau misalnya nggak pernah ketemu yang ini tuh mereka nanti salah ngartiin, dikiranya artinya ini gitu, padahal bukan, ini beda ya. Jadi ini diingat-ingat, tabayana kalau ba-nya panjang itu artinya berbeda. Saya mana tadi? Walughatuhum mukhtalifatun, dan bahasa mereka juga berbeda, bahasa yang mereka gunakan ya. Waqafu jami'an yunadun. Mereka semua waqafu, berdiri. Jami'an, semuanya ya, jami'an. Semuanya, jami', semua, kul. Yunadun, ini dari kata-kata nada yunadi. Insyaallah udah tahu lah ya. Nada yunadi. Masdarnya adalah munadatan atau nidaan, artinya memanggil. Jadi kalau nada yunadi ini suaranya itu kedengeran. Kalau kita model yang kayak gini itu yang nggak kedengeran suaranya, kayak kita cuman lirih-lirih doang gitu ya, kayak lagi berdoa gitu. Itu kita ngomongnya bukan nada tapi naja, yunaji.
Ini munajatan, bermunajat. Nah, kalau ini tuh suaranya nggak kedengeran. Itu kita ngomong tapi pakai suara lirih gitu. Misalnya biasanya itu digunakan kalau lagi berdoa gitu. Bermunajat ya. Bermunajat. Yang nggak tahu arti bermunajat silakan dibuka KBBI aja ya, biar nggak usah jelasin di sini. Labbaik Allahumma labbaik. Nah, mereka mengatakan labbaik. Labbaik itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Misalnya gini. Labbaik itu misalnya ada orang manggil antum ya, kayak misalnya siapa nih? Siapa yang hadir di sini? Yang paling atas Azmi misalnya. Azmi dipanggil nih sama ustadznya. Azmi, sini dong gitu kan. Terus bilangnya gini, labbaik ya ustadz. Nah, apa itu? Nerjemahinnya gimana? Bentar, anak cariin di kamus terjemahan yang enaknya. Apa yang gak ada terjemahannya lagi di sini? Kadang tuh orang mengartikannya labbaika itu tuh kayak ini nulisnya di mana ini? Labbaika itu kadang orang ngartiin dengan menerima panggilan ya. Menjawab panggilan labbaika. Labbaika itu kayak menjawab, aku menjawab panggilanmu. Nah, ini ya. Udah ketemu sekarang. Aku menjawab panggilanmu. Tapi kalau misalnya kita dalam obrolan biasa, misalnya labbaik, kadang-kadang labbaik itu juga disambung dengan sa'daik ya. Jadi misalnya antum dipanggil orang gitu, dipanggil siapa gitu ya. Terus, oh iya gitu kan. Kita ngomongnya labbaik. Labbaik. Tapi kadang-kadang juga ada tambahin labbaika wa sa'daik gitu. Sama aja, labbaika wa sa'daik. Artinya ya saya menjawab panggilanmu. Dari kata-kata labba yulabbi. Labba yulabbi. Talbiyatan. Artinya menjawab panggilan. Nah, ini sama ya artinya di sini ya, menjawab panggilan. Labbaik labbil. Labbaik Allahumma labbaik. Allahumma kalau sekalian kalian dengar kata-kata Allahumma dan nggak tahu artinya, Allahumma ini artinya ya Allah. Ya Allah itu artinya Allahumma itu artinya ya Allah. Nah, jadi kalau penggantinya ya boleh ngomong ya Allah, boleh Allahumma gitu. Secara bahasa maksudnya. Kalau di sini kalau di haji ya labbaik Allahumma labbaik ya. La farqa baina as-saghiri wal kabiri wal rajuli wal mar'ati wal arabiyyi wal a'jami. Tidak berbeda. La farqa, farkun itu farkun yang jamaknya adalah furuqun. Artinya adalah berbeda. Nah, antum coba lihat di sini ada sebuah cara ngomong yang ini sebenarnya kaidah nahwu ya. La farqa ini di sini tuh fathah ya. Ini qafnya harokannya fathah. Artinya apa? Bener-bener gak berbeda gitu. La farqa ini gak beda sama sekali gitu. Gak ada perbedaan. Misalnya ada orang nanya gini. Hal fil fasli rajulun gitu. Atau misalnya ada orang gak di kelas gitu. Terus kita pengen ngomong, gak ada orang sama sekali. Kita ngomongnya la plus habis itu tuh isim yang harokannya fathah gitu. Nah, jadi selama gak ada orang nih di kelas gitu, la rajula fil fasli, kita ngomongnya gitu. Nah, ini tuh untuk menunjukkan bahwa emang gak ada sama sekali gitu, gak ada sama sekali. Mana tadi? Gak ada sama sekali ya. Nah, la rajula fil fasli atau misalnya gak ada ini gak ada ustadz gak di kantor gitu. Ternyata pas kita kesana gak ada ustadz sama sekali, satu orang pun gak ada. Kita ngomongnya la ustadza fil maktab gitu. Gak ada ustadz sama sekali, satu orang pun gak ada. Nah, itu ya. Itu kalau misalnya mau gunain kata-kata kayak gitu, kita gunainnya kayak gini. Kayak ini, la farqa. Artinya gak ada satu perbedaan pun
Bainas shaghiri wal kabir, antara kecil dan besar, antara anak kecil dan orang tua. Warrajuli wal mar'ah, dan laki-laki ataupun perempuan, mar'ah perempuan, jamaknya adalah nisa. Kemarin udah kita omongin. Dia nggak ada jamaknya adalah nisaun. Shaghir dan kabir, kalau shaghir jamaknya sigor. Sigorun, kalau kabir sama ya, berarti jamaknya kibarun. Kelihatan nggak tulisannya? Wal arabi wal a'jami. Apa itu arabi? Arabi ini orang Arab. A'jami ini orang non Arab. Jamak dari arabi yang tulis di sebelah sini pakai pulpen yang hijau muda ini ya. Nah, Arabiyun jamaknya adalah Arabun. Artinya orang Arab, orang Arab. Tapi jangan salah, kadang-kadang kita juga melihat, sampai gak ada tempat. Kadang-kadang anak turunin ke bawah sini. Kadang-kadang kita juga ngelihat kata-kata bukan Arabi, tapi di buku-buku itu kadang-kadang yang ada adalah Arabi. Nah, ada hamzahnya di depannya. Arabiyun. Jamaknya adalah Arab. Ini tuh orang Arab juga, orang Arab. Tapi Arabnya itu Arab Badui, ya. Jadi mereka itu orang-orang Arab padang pasir lah, orang Arab padang pasir ya. Bukan orang Arab kota. Jadi beda ya, beda. Kalau misalnya di hadis kalian lihat Arabi ada hamzah di depannya gini, berarti dia orang Arabnya orang Arab padang pasir, orang Arab Badui. Kalau kalian lihatnya Arabi gak ada hamzahnya kayak gini, berarti dia adalah orang Arab yang orang kota gitu. Terus A'jami ini artinya orang non Arab ya. A'jamiyun jamaknya biasanya kita ngomong a'ajim. Ya, ini artinya orang non Arab. Kadang juga kita nyebutnya cuman ajam. Orang-orang kadang juga kita lebih sering nemuin orang-orang ajam ya. Orang-orang ajam ini artinya orang non Arab juga. Orang-orang ajam gitu. Orang-orang non Arab. Jadi ajami atau ajim, atau kita juga ngomongnya ajam ya, orang non Arab. Intahat Intahat ayamul haji wa adatil ailatu ila baladiha tahmilul hadaya ilal ahli wal asdiqa. Hari-hari haji sudah berakhir ya, intaha, selesai, berakhir. Kemudian keluarga tersebut, 3 orang tadi, Ismail, waliduhu wa walidatuhu ya, kembali ke negaranya, ila baladiha, ke negaranya. Tahmilul hadaya, mereka membawa hadiah-hadiah ya. Cenderamata gitulah ya. Ilal ahli wal asdiqa, kepada keluarga dan juga asdiqa, teman-temannya dia. Amma Ismail faqad kana sa'idan. Amma, adapun, amma ini artinya adapun. Adapun Ismail faqad kana sa'idan, dia tuh udah seneng banget deh pas lagi di Mekah itu. Wa tamanna an yazura Makkah wal Madinata kullasana. Dia berharap, tamanna, ingat tamanna ini berharap yang susah ya. Berharap tapi kayaknya susah terwujud gitu. Nah, berharapnya yang susah terwujud. An yazura, untuk, ingat di sini kenapa ada an-nya? Kenapa ada an? Karena ini ada dua fi'il sekaligus ya. Fi'il pertama tamanna. Fi'il pertama adalah tamanna. Ini. Fi'il kedua adalah yazur. Di antara dua isim harus ada an. Antara Makkah dan Madinah kullasana, tiap tahun, atau kemarin kita udah bilang kullasana kita juga boleh ngomong dengan sebutan sanawiyan. Sanawiyan artinya setiap tahun. Sebelum kita tutup, antum coba lihat dulu di sini ada kata-kata amma. Apa sih amma ini artinya? Amma itu artinya adapun ya, adapun.
Amma titik nanti setelahnya ada fa-nya. Fa titik. Ammal yatima fala. Ammas sa'ila fala. Nah, ada kan gitu kan. Nah, ini artinya adapun nah nanti ada fa-nya misalnya adapun saya lebih pilih belajar di kamar sih gitu. Amma ana fa uqaddim at-ta'allum fil ghurfah gitu misalnya. Nah, jadi modelnya gitu. Ini model amma kalau misalnya kalian menggunakan kata amma, ingat di sininya ada fa-nya ini ya. Jadi sepaket model-model bahasanya itu paketannya kayak gini. Amma titik fa titik. Ilahuna hal min soal. Afan tadi terlambat ya karena auto join di Ana nggak bisa. La, jayid. Kalau nggak ada pertanyaan, ini misal tinggal bentar lagi udah selesai. Oh, ada nama baru, nggak apa. Nah, Fatim bidua kafaratul majlis. Ini apa ya bacanya? Sa'idatan itu artinya sama kayak Sa'id. Sa'id atau yang muannasnya Sa'idah artinya adalah bahagia. Atau kalau misalnya untuk hari kita bisa ngatiin menyenangkan gitu. Hari yang menyenangkan. Nah, itu ya. Sa'idatan. Hal min soal akhir. Ini tadi ini siapa ya? Kok baru lihat namanya sekarang? Qadha itu kemarin udah kita jelaskan ya. Qadha itu berasal dari kata-kata qadha. Ingat kalau ada fi'il madi atau mudhari, misalnya ini madi, misalnya mudhari'nya kita punya kata-kata yatamanna. Ini artinya menghabiskan. Sebelumnya Anda terjemahin dulu. Qadha ini artinya menghabiskan. Menghabiskan waktu. Nah, ini kalau misalnya ada fi'il yang belakangnya itu alif bengkok kayak gini. Ini alif ya, bukan ya. Ingat lagi, ini alif. Terus domirnya adalah hum ya. Ini nanti kalau sebelumnya fathah, dia harus tetap fathah. Fathahnya nggak boleh berubah. Jadi dia berubah menjadi, kalau tambahin hum, jadinya qadha. Kalau ini tambahin hum, jadinya yataman. Nah, fathahnya nggak boleh berubah. Ini tetap yatamannau, ini tetap qadha. Ya. Artinya menghabiskan waktu. Yatamanna artinya berharap ya. Kenapa nggak boleh berubah? Ingat selalu ini ya. Biar nggak lupa. Ini soalnya contoh yang paling gampang. Kalau antum ngomong solu dan solau artinya beda. Solu ini artinya sholatlah. Sholatlah kalian gitu. Kalau solau artinya mereka sudah sholat. Nah, jadi jangan sampai salah. Jangan sampai salah dalam mengharokatin yang kayak gini. Kalau misalnya setelah yang akhirnya adalah alif bengkok. Kalau akhirnya ini ya biasa jadinya domah. Kalau alif bengkok nggak boleh berubah harokatnya. Hal min soal akhir? Hal isyarah wadih ya insyaallah ya. Kalau nggak ada kita naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.